Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ya, aduh, apa sih typo? Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar. Satu, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Regina Shiva, yang kedua ada Samratul Afida, yang ketiga terdapat Gladys Ratu Kaila, yang keempat Meisya Syafa, yang kelima ada Mufti Jihan, yang keenam Farisya Rayuna, yang ketujuh Demokrat Yekis akan menjelaskan review evaluasi Pascahuni aspek fisika bangunan pada bangunan sederhana yaitu bangunan Janji Jiwa yang berlokasi di Jatiwaringin. Yang berlokasi di Puri Gading. Next slide akan dibacakan. Next slide data dari lingkungan sekitar yang akan dibacakan oleh Regina Shiva Katman. Oke, data dari lingkungan sekitar untuk lokasi bangunannya itu ada di Puri Gading Estate, di Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Untuk kondisi lingkungannya itu, lingkungannya berada di perkotaan yang padat dan minim vegetasi. Untuk orientasi bangunannya itu menghadap jalan raya, arah fasadnya menghadap timur. Untuk iklim lokal, panas lembab tropis dengan suhu rata-rata siang 27 sampai 33 derajat, pada data 32 derajat Celcius, mendung berawan kelembapan tinggi. Next. Selanjutnya, metode pengumpulan data akan dibacakan kembali oleh Regina Shiva. Untuk metode pengumpulan data ada observasi lapangan berupa visual dan thermal, kemudian ada dokumentasi foto dan studi literatur diambil dari buku Arsitektur Tropis oleh T. Santoso 2001 dan Fisika Bangunan oleh A. Hawkes 1996. Bangunan di iklim tropis harus mampu merespon kondisi panas dan lembab melalui desain yang pasif. Bangunan pada gambar mencerminkan prinsip tersebut, seperti penggunaan atap lembar untuk memberikan naungan dan mengurangi radiasi matahari langsung. Untuk area semi terbuka, memungkinkan ventilasi silang sesuai dengan prinsip ventilasi alami yang dianjurkan dalam literatur tropis. Selain itu, bukaan besar dan ruang transisi antara luar dan dalam mendukung kenyamanan termal tanpa ketergantungan pada sistem mekanis. Hal ini sejalan dengan konsep desain tropis yang menekankan efisiensi energi, perlindungan terhadap hujan, serta pencahayaan dan sirkulasi udara alami. Selanjutnya, metode pengumpulan data akan dibacakan oleh Samratul Afida. Baik, selanjutnya ada metode pengumpulan data, yaitu analisis kondisi kios berdasarkan foto. Yang pertama itu ada thermal, kelebihannya bagian depan bangunan memiliki kanopi lebar yang berfungsi sebagai peneduh dari sinar matahari langsung, mengurangi beban panas masuk ke dalam. Dinding luar dan material semen ekspos dalam ruangan membantu penyimpanan panas secara lamban, peng- berguna untuk menstabilkan suhu dalam. Kekurangannya adalah penggunaan AC di dalam ruangan menandakan bahwa ventilasi alami belum optimal, dan ruangan bisa merasa panas jika AC dimatikan. Material panas, material keras seperti beton dan kaca bisa menyimpan panas berlebih bila tidak dikombinasikan dengan insulasi termal yang baik. Selanjutnya ada ventilasi, kelebihannya area depan semi terbuka memungkinkan sirkulasi udara bebas untuk pengunjung luar ruangan. Pintu kaca di bagian depan bisa dibuka tutup untuk mendukung pertukaran udara. Kekurangannya adalah ruang dalam tampaknya tertutup rapat dan hanya mengandalkan AC. Yang berarti ventilasi silang atau ventilasi alami terbatas tidak tidak tampak adanya jendela atau kisi ventilasi pasif di bagian dalam dan pertukaran udara secara alami. Selanjutnya ada pencahayaan. Kelebihannya adalah bagian dalam menggunakan pencahayaan buatan yang cukup terang dan merata. Lampu spotlight di langit-langit. Bukaan kaca depan mendukung masuknya cahaya alami saat siang hari. Kekurangannya adalah tidak terlihat adanya pencahayaan alami dari sisi lain ruangan, sehingga pada siang hari masih perlu pencahayaan buatan. Ketergantungan pada lampu listrik bisa meningkatkan konsumsi energi, terutama jika desain pencahayaan alami kurang maksimal. Selanjutnya, penyajian data akan dibacakan oleh Meisya. Lalu terdapat penyajian data, objek berupa kios kecil yang mempunyai area depan dengan semi terbuka, kanopi yang lebar, ventilasi yang minim, dan warna dinding yang gelap. Selanjutnya, aspek iklim dan lingkungan akan dibacakan oleh saya sendiri, Mufti Jihan.
Kondisi cuaca pada siang hari, cuaca cenderung panas dengan suhu udara mencapai 33 derajat Celcius. Iklim di wilayah ini termasuk ke iklim tropis lembab dengan kelembapan udara yang tinggi berkisar 70% hingga 80%. Cahaya matahari cukup terik, menyebabkan suhu meningkat terutama pada bagian yang menghadap langsung ke arah matahari. Yang kedua ada angin. Kondisi angin bervariasi tergantung waktu dan musim. Pada umumnya, angin tiup dengan kecepatan ringan hingga sedang, berkisar antara 10 sampai 20 kilometer per jam. Arah angin dominan berasal dari timur pada pagi hari dan beralih menjadi angin barat atau barat daya pada siang hingga sore hari. Seiring dengan perubahan suhu permukaan akibat pemanasan matahari. Yang ketiga, orientasi matahari. Sinar matahari mulai menyinari bagian depan toko pada pagi hari dengan intensitas yang masih rendah, memberikan pencahayaan alami yang cukup nyaman untuk aktivitas awal. Ruang dalam terasa sejuk dan terang tanpa memerlukan pencahayaan buatan berlebih. Namun menjelang siang hingga sore hari, intensitas cahaya dan panas mulai meningkat. Next. Aspek thermal akan dibacakan oleh Parisha Harayuna. Baik, aspek thermal yang pertama itu ada material fasad. Fasad kaca besar pada kios tersebut menjadi tantangan, di mana bangunan menghadap ke timur sehingga sinar matahari pagi menyebabkan ruangan sedikit panas dan silau. Yang kedua ada heat island, di mana aspal dan bangunan di sekitarnya memerangkap panas dapat menaikkan suhu ambien. Tiga, roof heat gain. Jika tidak ada insulasi atap, panas dari plat atas langsung masuk ke ruang. Yang keempat ada ventilasi. Tidak terdapat ventilasi silang yang memadai sehingga udara panas terperangkap dan menyebabkan beban pendinginan AC tinggi. Tanpa proteksi tambahan, kios memiliki suhu dalam ruangan tinggi, terutama pada siang hari. Hal ini berpotensi mengurangi kenyamanan pekerja dan menambah konsumsi energi pendinginan. Selanjutnya, aspek pencahayaan akan dibacakan oleh Maura Cikis. Pencahayaan alami menjadi elemen penting dalam desain pencahayaan karena mampu menciptakan suasana ruang yang hangat. Cahaya dari matahari yang masuk melalui bukaan seperti jendela memberikan pencahayaan menyeluruh yang menyebar secara merata ke seluruh area. Selanjutnya ada pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan berfungsi sebagai sumber cahaya utama saat cahaya alami tidak mencukupi terutama di malam hari atau di area toko yang tertutup tanpa akses langsung ke sinar matahari. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Gladys Ratu Kaila. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan evaluasi aspek kimia fisika bangunan pada kios Janji Jiwa di Puri Gading, ditentukan bahwa bangunan memiliki kelebihan berupa area semi terbuka, kanopi lebar yang efektif, mereduksi radiasi matahari, serta pencahayaan buatan yang merata. Namun terdapat kekurangan signifikan seperti minimnya ventilasi silang, tingginya ketergantungan pada AC, pencahayaan alami yang kurang optimal, serta penggunaan material kaca dan beton tanpa insulasi yang meningkatkan beban panas dalam ruangan. Untuk meningkatkan kenyamanan termal dan efisiensi energi, direkomendasikan satu ventilasi tambah, bukaan saling silang dan ventilasi atas untuk sirkulasi udara alami. Kedua, pengendalian panas, pasang shading, gunakan kaca penolak panas, serta tambahan insulasi termal. 3. Pencahayaan alami, tambahan bukaan di sisi utara atau timur, gunakan skylight atau reflektor cahaya. 4. Efisiensi energi, ganti lampu dengan LED hemat energi, dan gunakan sensor cahaya. Yang terakhir, material, gunakan material isolatif dan permukaan berwarna terang untuk mengurangi panas.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.